Selamat sore untuk kita semua. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai audit siklus penggajian dan personalia. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Erikson Sinaga. Saya sedang kuliah di Politeknik Negeri Medan, terkhususnya di kelas AKP 6B. Siklus penggajian dan personalia. Siklus penggajian dan personalia adalah siklus yang melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Tenaga kerja adalah pertimbangan yang penting dalam penilaian persediaan perusahaan manufaktur, perusahaan konstruksi, dan industri lainnya. Penilaian dan pengalokasian biaya tenaga kerja yang tidak tepat dapat menimbulkan salah saji laba bersih yang material. Audit atas siklus penggajian dan personalia mencakup pemahaman tentang pengendalian internal, penilaian risiko pengendalian, pengujian pengendalian substantif atas transaksi, prosedur analitis, serta pengujian atas rincian saldo. Dalam audit yang umum, perbedaan utama antara siklus penggajian dan personalia serta siklus lainnya meliputi hanya ada satu kelas transaksi untuk penggajian. Sebagian besar siklus yang memasukkan setidaknya dua kelas transaksi. Sebagai contoh, siklus penjualan dan penagihan memasukkan baik transaksi penjualan maupun penerimaan kas, dan seringkali melibatkan retur penjualan serta penghapusan piutang tak tertagih. Yang kedua, transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan ketimbang akun raca yang terkait. Akun-akun yang terkait dengan penggajian seperti penggajian akrual dan potongan pajak biasanya bernilai kecil dibandingkan dengan total transaksi selama tahun bersangkutan. Yang ketiga, pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif bagi hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan kecil sekalipun. Ketatnya regulasi pemerintah negara bagian dan federal telah mendorong pengendalian yang efektif atas pemotongan dan pembayaran pajak penggajian. Akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Dari gambar ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa akun operasi yang terpisah untuk penggajian biasanya juga memasukkan gaji dan bonus para pejabat, gaji kantor, dan komisi penjualan, serta tenaga kerja manufaktur tidak langsung. Akun-akun tersebut memiliki hubungan yang sama dengan upah akrual dan pemotongan pajak serta pengurangan yang ditunjukkan tenaga kerja tidak langsung. Sumber daya manusia dan kesempatan kerja. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, yang pertama itu catatan kepegawaian. Catatan ini meliputi seperti tanggal mulai bekerja, investigasi, tingkat pembayaran, pengurangan yang diotorisasi, evaluasi kinerja, dan tanggal berhenti bekerja. Yang kedua, formulir otorisasi pengurangan adalah formulir yang digunakan untuk mengotorisasi pengurangan gaji termasuk jumlah pembebasan untuk pemotongan pajak. Yang ketiga, formulir otorisasi tingkat pembayaran. Formulir ini digunakan untuk mengotorisasi tingkat pembayaran. Sumber informasinya adalah kontrak tenaga kerja, otorisasi oleh manajemen, atau dalam kasus pejabat perusahaan, otorisasi dari dewan direksi. Lalu kita akan membahas pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Pencatatan waktu dan persiapan penggajian merupakan hal yang penting dalam audit penggajian karena mempengaruhi secara langsung beban penggajian selama setiap periode. Hal yang perlu kita bahas di sini yang pertama yaitu kartu absen. Kartu absen adalah dokumen yang mengindikasikan waktu per jam karyawan mulai dan berhentinya bekerja setiap hari serta jumlah jam kerja karyawan. Yang kedua, tiket waktu bekerja adalah formulir yang menunjukkan pekerjaan mana yang dikerjakan karyawan selama periode waktu tertentu. Formulir ini hanya digunakan jika seorang karyawan melakukan pekerjaan yang berbeda atau bekerja dalam departemen yang berbeda. Yang ketiga, file transaksi penggajian adalah file yang dibuat oleh komputer yang mencantumkan semua transaksi penggajian yang diproses oleh sistem akuntansi selama suatu periode seperti satu hari, minggu, ataupun bulan. Yang keempat, jurnal penggajian. Laporan ini dibuat dari file transaksi penggajian dan umumnya mencantumkan nama karyawan, tanggal,
jumlah penggajian kotor dan bersih, jumlah pemotongan, serta klasifikasi akun atau klasifikasi setiap transaksi. Yang kelima, berkas induk penggajian adalah untuk mencatat transaksi penggajian bagi setiap karyawan dan mempertahankan total upah karyawan yang dibayar selama tahun tersebut hingga saat ini. Pembayaran penggajian. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembayaran penggajian yang pertama, pembayaran gaji. Pembayaran gaji biasanya diserahkan kepada karyawan sebagai pertukaran atau jasa yang dilaksanakannya. Pembayaran dapat dilakukan dengan cek, tetapi biasanya disetorkan secara langsung ke rekening bank setiap karyawan. Jumlah yang dibayar merupakan pembayaran kotor, dikurangi pajak dan pengurangan lainnya. Yang kedua, rekonsiliasi rekening bank ke penggajian. Rekonsiliasi bank independen merupakan hal yang penting bagi semua akun kas termasuk penggajian untuk menemukan kesalahan dan kecurangan. Akun penggajian Impress adalah akun penggajian terpisah di mana saldo bernilai kecil dipertahankan. Penyiapan SPT pajak penggajian dan pembayaran pajak. Hal yang perlu kita bahas di sini yang pertama itu formulir W2. Adalah formulir yang dikirim ke setiap karyawan yang mengiktisarkan penghasilan karyawan selama tahun kalender, termasuk pembayaran. Metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Hal-hal yang mesti dipahami dalam pengendalian internal, terkhususnya siklus penggajian dan personalia oleh auditor. Yang pertama, pengendalian internal bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Karena itu auditor harus mengidentifikasi pengendalian, defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material untuk setiap organisasi. Yang kedua, pengendalian akan digunakan oleh auditor untuk mengurangi penilaian risiko pengendalian harus diuji dengan pengujian pengendalian. Yang ketiga, jika auditor melaporkan tentang keefektifan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan, tingkat pemahaman pengendalian dan luas pengujian pengendalian harus mencukupi untuk menerbitkan opini tentang keefektifan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Yang keempat, pengujian substansif atas transaksi bervariasi tergantung pada risiko pengendalian yang dinilai dan pertimbangan audit lainnya seperti pengaruh penggajian terhadap persediaan. Yang kelima, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi akan digabungkan jika memungkinkan dan dilaksanakan dengan cara senyaman mungkin dengan menggunakan program audit format kerja. Pengendalian bagi penggajian dan personalia untuk menilai risiko pengendalian. Yang pertama yaitu pemisahan tugas yang memadai. Pemisahan tugas yang memadai merupakan hal yang penting dalam siklus penggajian dan personalia, terutama untuk mencegah pembayaran berlebih dan pembayaran kepada karyawan yang tidak ada ataupun fiktif. Fungsi penggajian harus tetap independen dari Departemen Sumber Daya Manusia yang mengendalikan aktivitas penggajian kunci seperti menambah atau menghapuskan karyawan. Yang kedua, otorisasi yang tepat. Otorisasi yang tepat harus mendapatkan persetujuan dan dibubuhkan pada semua kartu waktu atau dilakukan atas dasar pengecualian hanya untuk jam kerja lembur saja. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan yang memadai tergantung pada sifat sistem penggajian. Kartu waktu atau catatan memang diperlukan untuk karyawan per jam atau paruh waktu, tetapi tidak untuk karyawan tetap. Untuk karyawan yang dibayar berdasarkan tingkat potongan atau sistem intensif. Untuk itulah diperlukan catatan yang berbeda-beda. Dokumen yang telah dipranomori untuk mencatat waktu tidak begitu diperlukan pada penggajian. Pengendalian fisik terhadap aset dan catatan. Akses ke cek gaji yang belum ditandatangani harus dibatasi. Cek harus ditandatangani oleh karyawan yang bertanggung jawab dan penggajian harus didistribusikan oleh seseorang yang independen
dari fungsi penggajian dan pencatatan waktu. Jika pembayaran dilakukan melalui setoran langsung, akses ke sistem yang digunakan untuk mengotorisasi pembayaran harus dibatasi. Yang kelima, pengecekan yang independen atas kinerja. Perhitungan penggajian harus diverifikasi secara independen, termasuk perbandingan total batch dengan laporan ikhtisar. Seorang anggota manajemen atau karyawan lain yang bertanggung jawab harus mereview output penggajian untuk melihat setiap salah saji atau jumlah yang tidak biasa. Jika tenaga kerja manufaktur mempengaruhi penilaian persediaan atau jika tidak diperlukan untuk mengakumulasi biaya berdasarkan pekerjaan, akan dibutuhkan pengendalian yang memadai untuk memverifikasi pembebanan biaya yang tepat. Formulir dan pembayaran pajak penggajian. Pajak penggajian dan pemotongan pajak merupakan hal yang penting dalam banyak perusahaan. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama, penyiapan formulir pada pajak penggajian. Sebagian dari pemahaman atas pengendalian internal, auditor harus mereview pengisian atau penyiapan dari setidaknya salah satu jenis formulir pajak penggajian yang merupakan tanggung jawab atas klien. Potensi kewajiban berupa pajak yang belum dibayar, denda, dan bunga akan muncul jika klien lalai menyiapkan formulir pajak secara benar. Yang kedua, pembayaran potongan pajak penggajian dan pemotongan lainnya. Auditor harus menguji apakah klien telah memenuhi kewajiban hukumnya untuk menyerahkan pembayaran semua pemotongan pajak penggajian sebagai bagian dari pengujian penggajian walaupun pembayarannya biasanya dilakukan dari pengeluaran kas umum. Persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian. Auditor seringkali memperluas prosedur audit penggajian jika penggajian mempengaruhi secara signifikan penilaian persediaan, atau jika auditor menduga kemungkinan adanya transaksi penggajian yang curang secara materi seperti karyawan fiktif atau penilaian jam kerja. Yang pertama yaitu hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan. Jika penggajian merupakan bagian yang signifikan dari persediaan, yang merupakan hal yang umum bagi perusahaan manufaktur dan konstruksi, klasifikasi akun penggajian yang tidak tepat dapat mempengaruhi penilaian aset secara material untuk akun-akun seperti barang dalam proses, barang jadi, atau konstruksi dalam proses. Jika tenaga kerja merupakan bagian yang material dari penilaian persediaan, auditor harus menekankan pada pengujian pengendalian internal terhadap klasifikasi transaksi penggajian yang tepat. Konsistensi dari periode ke periode merupakan hal yang penting bagi klasifikasi dan dapat diuji dengan menelusuri tiket pekerjaan atau bukti lainnya bahwa seorang karyawan telah mengerjakan suatu pekerjaan atau proses kecatatan akuntansi yang mempengaruhi penilaian persediaan. Yang kedua, pengujian atas karyawan yang tidak ada. Mengeluarkan cek gaji kepada individu yang tidak bekerja lagi untuk perusahaan seringkali diakibatkan oleh masih dibayarnya cek karyawan padahal dia sudah berhenti bekerja. Biasanya, orang yang melakukan jenis penggelapan ini adalah klek penggajian, mandor, rekan karyawan, atau mungkin mantan karyawan itu sendiri. Untuk menguji karyawan yang tidak ada, auditor dapat menelusuri transaksi yang dicatat dalam jurnal penggajian ke Departemen Sumber Daya Manusia untuk menentukan apakah karyawan telah benar-benar bekerja selama periode penggajian. Jika gaji dibayar dengan cek, endorsement pada cek yang dibatalkan yang ditulis untuk karyawan dapat dibandingkan dengan tanda tangan yang diotorisasi pada formulir otorisasi pemotongan karyawan. Yang ketiga, pengujian atas kecurangan waktu. Kecurangan waktu terjadi apabila seorang karyawan melaporkan waktu yang lebih banyak dari yang sebenarnya dikerjakan. Karena kurang bukti yang tersedia, biasanya sulit bagi auditor untuk mengungkapkan kecurangan waktu. Salah satu prosedurnya adalah merekonsiliasi total jam yang dibayar menurut catatan penggajian dengan catatan jam kerja yang independen yang diselenggarakan oleh pengendalian produksi. Yang keempat, laporan beban yang curang. Penggantian atas beban perjalanan dan hiburan adalah bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran.
Namun, auditor seringkali melakukan prosedur tambahan sebagai bagian dari pengujian penggajian dan personalia. Auditor harus memberikan perhatian khusus pada laporan beban, perjalanan, dan hiburan bagi pejabat dan direktur, serta harus melakukan pengujian dengan memverifikasi persetujuan yang tepat dan tujuan dari perjalanan bisnis. Mereka harus tanda terima pendukung dan menentukan apakah penggantian memang ada dalam pedoman perusahaan. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Ada beberapa tahap yang diperlukan. Yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Risiko bisnis klien yang signifikan yang mempengaruhi penggajian tidak mungkin terjadi pada sebagian besar perusahaan. Akan tetapi risiko bisnis klien itu mungkin saja terjadi pada kesepakatan kompensasi yang kompleks, yang mencakup bonus dan rencana opsi saham serta kesepakatan kompensasi yang ditangguhkan yang bersifat ekstensif sebagai bagian dari paket kompensasi untuk karyawan kunci yang secara signifikan mempengaruhi beban kompensasi dan ekuitas pemegang saham. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Kebanyakan perusahaan memiliki sejumlah besar transaksi yang melibatkan penggajian. Risiko inheren umumnya juga rendah bagi semua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Jika sebagian besar transaksi melibatkan kas, ada risiko inheren berupa kecurangan penggajian. Karena itu, auditor seringkali mempertimbangkan pentingnya tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi keterjadian. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan manufaktur yang secara signifikan membebankan tenaga kerjanya ke persediaan yang berpotensi menimbulkan misklasifikasi antara beban penggajian dan persediaan atau di antara kategori persediaan. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian dan pengujian yang terkait. Aspek utama yang harus diperhatikan oleh auditor dalam pengendalian internal yang pertama, pengendalian yang mencegah atau mendeteksi kegelapan atau penggelapan. Yang kedua, pengendalian terhadap pisah batas. Yang ketiga adalah pengendalian yang terikat dengan penggajian dan personalia. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis. Prosedur analitis yaitu sebuah prosedur dengan melakukan evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain. Sebagai contoh, yaitu membandingkan saldo akun beban penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya dengan kenaikan tingkat upah dan kenaikan. Melaksanakan prosedur analitis merupakan hal yang penting dalam siklus penggajian dan personalia. Yang kelima yaitu merancang dan melaksanakan pengujian rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Verifikasi akun kewajiban yang berkaitan dengan penggajian yang sering disebut sebagai beban penggajian akrual biasanya bersifat langsung jika pengendalian internal telah beroperasi secara efektif. Jika auditor merasa puas bahwa transaksi penggajian telah dicatat dengan benar dalam jumlah penggajian dan formulir pajak penggajian terkait telah disiapkan secara akurat serta pajak dibayar tepat waktu, pengujian atas rincian saldo tidak akan menghabiskan banyak waktu. Akun kewajiban yang utama dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama, jumlah potongan dari gaji karyawan. Pajak penggajian yang dipotong tetapi belum dibayar kepada pemerintah dapat diuji dengan membandingkan saldonya dengan jurnal penggajian, formulir pajak penggajian yang dibuat pada periode selanjutnya, dan pengeluaran kas pada periode selanjutnya. Yang kedua, gaji dan upah akrual. Gaji dan upah akrual terjadi setiap karyawan belum menerima upah yang telah menjadi haknya selama beberapa hari atau jam terakhir hingga periode selanjutnya. Biasanya gaji personil akan diberikan semuanya kecuali lembur pada hari terakhir bulan tersebut. Sementara upah karyawan per jam selama beberapa hari seringkali belum akan dibayarkan pada akhir tahun. Yang ketiga, komisi akrual.
Konsep yang sama yang digunakan dalam memverifikasi gaji dan upah juga dapat diterapkan pada komisi akrual. Meskipun akrual ini umumnya lebih sulit diverifikasi karena perusahaan seringkali memiliki beberapa jenis perjanjian yang berbeda. Sebagai contoh, beberapa winariga mungkin menerima komisi setiap bulan tetapi tidak menerima gaji, sementara yang lainnya mungkin menerima gaji bulanan ditambah komisi yang dibayar secara kuartalan. Dalam memverifikasi komisi akrual, hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan sifat perjanjian komisi dan menguji perhitungannya berdasarkan perjanjian tersebut. Yang keempat adalah bonus akrual. Bonus akrual adalah bonus akhir tahun yang belum dibayar kepada para pejabat dan karyawan, yang merupakan pos yang sangat besar sehingga kelalaian untuk mencatat akan menimbulkan salah saji yang material. Yang kelima, pembayaran cuti liburan, cuti sakit, ataupun tunjangan akrual. Akrual dari kewajiban-kewajiban tersebut yang relatif konsisten dengan tahun sebelumnya merupakan pertimbangan paling penting ketika mengevaluasi kewajaran jumlahnya. Yang keenam adalah tenaga kerja kontrak. Tenaga kerja kontrak digunakan untuk mengurangi biaya penggajian. Banyak organisasi melakukan kontrak dengan organisasi luar untuk menyediakan staf individu yang menyediakan jasa yang dipekerjakan oleh organisasi luar. Yang ketujuh, pajak penggajian akrual. Pajak penggajian akrual seperti FICA dan pajak pengangguran negara bagian serta federal dapat diverifikasi dengan memeriksa formulir pajak yang disiapkan pada periode selanjutnya untuk menentukan jumlah yang sudah harus dicatat sebagai kewajiban pada neraca. Yang ke-8, kompensasi pejabat. Auditor harus memverifikasi apakah total kompensasi pejabat merupakan jumlah yang diotorisasi oleh Dewan Direksi, karena gaji dan bonusnya harus dimasukkan dalam Form 10K SEC dan SPT pajak pada pajak penghasilan federal. Yang ke-9, komisi. Auditor dapat memverifikasi beban komisi dengan relatif mudah jika tingkat komisi sama untuk setiap jenis penjualan dan informasi penjualan yang diperlukan tersedia dalam catatan akuntansi. Yang ke-10, beban pajak penggajian. Beban pajak penggajian untuk tahun berjalan dapat diuji dengan pertama merekonsiliasi total penggajian di setiap formulir pajak penggajian dengan total penggajian untuk seluruh tahun. Total pajak penggajian kemudian dapat dihitung ulang dengan mengalihkan tingkat yang sesuai dengan penggajian kena pajak. Yang ke-12, tujuan penyajian dan pengungkapan. Pengungkapan yang diperlukan untuk transaksi siklus penggajian dan personelia tidaklah mendalam. Akan tetapi beberapa transaksi yang kompleks seperti opsi saham dan rencana kompensasi pejabat yang eksekutif lainnya mungkin memerlukan pengungkapan catatan kaki. Auditor dapat menggabungkan prosedur audit yang berhubungan dengan keempat tujuan penyajian dan pengungkapan dengan pengujian atas rincian saldo akun kewajiban dan beban. Demikianlah dapat yang saya jelaskan tentang audit siklus penggajian dan personalia. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam mengucapkannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Horas.